Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Juliana Pamungkas dari kelas CKP2 NIM 04194853. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit batu ginjal. Di sini saya akan menjelaskan tentang batu ginjal. Yang pertama, pengertiannya. Dapat terbentuk di mana saja, dan apabila ditemukan pada pelvis renis atau kaliks disebut nefrolithiasis. Batu ginjal memiliki ukuran yang beragam dan bisa soliter dan multiple. Batu yang kecil tetap berada di dalam pelvis renis atau turun ke dalam ureter. Batu strogon atau silinders dari calyces, calyx, dan sistem collecting pelvis renis dapat terbentuk dari batu yang menetap di dalam ginjal. Ada beberapa tipe batu ginjal, yaitu kalsium oksalat, kalsium fosfat, batu suturtif, asam urat, dan batu cististin. Selanjutnya, pembentukan batu diakibatkan oleh perubahan urin, berkurangnya inhibitor, dan supersaturasi urin. pH urin dipengaruhi oleh kandungan aluminium dan kalsium karbonat serta natrium karbonat yang dapat meningkatkan resiko pembentukan batu. Selanjutnya itu ada patofisiologi. Saya akan menjelaskan tentang patofisiologi lebih lanjut. Batu ginjal terbentuk ketika terjadi pengendapan substansi yang dalam keadaan normal, larut dalam urin, seperti kalsium oksalat dan kalsium fosfat. Dehidrasi dapat menimbulkan batu ginjal karena peningkatan konsentrasi substansi yang membentuk batu di dalam urin.
adanya substansi yang membentuk batu menjadi kristal dan tertangkap dalam traktus urinarius. Di tempat ini, kristal tersebut menarik kristal lain saat membentuk batu. Urin yang sangat pekat dengan substansi ini akan memudahkan pembentukan kristal dan mengakibatkan pertumbuhan batu. Jaringan perut yang terinfeksi merupakan tempat ideal bagi pertumbuhan batu tersebut. Stasis urin memudahkan penimbunan unsur-unsur pembentukan batu yang kemudian saling melekat dan mendorong terjadinya infeksi yang menambah obstruksi. Selanjutnya, yang ketiga itu ada patogenesis batu ginjal. Khususnya batu ginjal tersusun dari beberapa bentuk seperti ini. Yang pertama itu ada kalsium oksalat dan kalsium fosfat, itu ada 37%. Yang kedua itu kristin ada 20%, yang ketiga itu struvit 22%. Yang keempat urit akid 5%, yang kelima itu ada kalsium fosfat 7%, yang keenam ada kalsium oksalat 26%. Dari distribusi tersebut merupakan jenis batu yang banyak ditemukan. Hal ini menunjukkan kaitan yang erat tentang pengaturan ekskresi dari kalsium oleh ginjal dan faktor-faktor lainnya yang mempermudah untuk terjadinya batu tersebut, di antaranya hipersaturasi. Tidak adekuatnya inhibitor pembentukan batu dalam air kemih tersebut. Selanjutnya yaitu urin normal terjaga keseimbangan dalam mempertahankan saturasinya. Di sini ada berdasarkan keadaan dibagi menjadi 3 saturasinya. Yang pertama itu undersaturate, yang kedua labil saturate, yang ketiga metastable supersaturate. Yang pertama itu undersaturate, yaitu di mana aktivitas ion kristal berada di bawah solubilitas kristal. Dan yang kedua itu labil saturated. Itu kebalikan dari yang pertama ini, yaitu di mana aktivitas ion di atas solubilitas kristal atau di mana kristalisasi terbentuk tanpa fasilitas. Yang ketiga itu metastable supersaturated, di mana aktivitas ion berada di antara di batas sebelumnya. Urin dengan saturasi tinggi memiliki aktivitas ion bebas yang tinggi yang dapat menyebabkan terbentuknya kristal. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi saturasi berikut. Adalah ekstraksi kalsium, oksalat, dan fosfat, dan air. Setelah saturasi mencapai keadaan hipersaturasi, ada beberapa fase di dalam pembentukan batu ginjal dan saluran kemih, yaitu nukleasi, crystal growth, crystal aggregation, dan crystal retention. Yang keempat itu adalah pathway. Di sini ada 2 faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi umur, keturunan, jenis kelamin. Faktor intrinsik meliputi intake cairan yang kurang dan kadar air yang diminum. Yang kedua, diet dan pola makan. Yang ketiga itu iklim dan cuaca. Yang keempat, geografi. Dari faktor tersebut ada peningkatan konsentrasi urin. Peningkatan konsentrasi urin meliputi 3 teori. Yang pertama, teori fisika kimiawi menurut Harjono 2006 dan teori vaskular. Yang pertama itu ada teori fisika kimia. Yang A itu ada teori supersaturasi. Yang B teori matriks. Yang C teori berkurangnya dan tidak adanya faktor penghambat. Yang D teori epitikasi. Yang E teori kombinasi. Yang F teori infeksi. Yang kedua itu menurut Harjono 2006. Yang pertama itu teori supersaturasi. Yang kedua proses nukleasi. Yang ketiga, teori vaskular, meliputi hipertensi dan kolesterol. Dari 3 teori tersebut, dapat terbentuknya batu ginjal atau nefrolithiasis, sehingga batu menyumbat di ginjal, ureter vesicae. Dari 3 teori tersebut, dapat terbentuknya batu ginjal, di mana batu menyumbat di ginjal, ureter vesicae, urinaria, dan uretra. Penyumbatan tersebut dapat terjadi obstruksi. Obstruksi ini dapat menyebabkan klien sering ingin merasa berkemih, namun hanya sedikit urin yang keluar, sehingga dapat menyebabkan terjadinya gangguan eliminasi urin berhubungan dengan obstruksi. Kemudian terjadinya obstruksi dapat menyebabkan adanya kuman, sehingga menyebabkan infeksi dan
terjadinya peradangan, kemudian suhu meningkat atau demam, sehingga resiko tinggi terhadap infeksi tersebut. Selain terjadinya obstruksi, ada juga nyeri, kemudian nyeri akut disertai nyeri tekan di seluruh area costovertebral, kemudian mual dan muntah, sehingga menyebabkan resiko tinggi terhadap kurangnya volume cairan. Yang kelima itu ada data subjektif dan data objektif. Yang pertama data subjektif, yaitu rasa nyeri kolik renal atau merupakan gejala utama pada episode akut atau kalkanus renal. Lokasi rasa nyeri tergantung pada lokasi dari batu tersebut. Bila batu berada dalam piala ginjal, rasa nyeri adalah akibat dari hidronefrosis yang rasanya lebih tumpul dan sifatnya konstan, terutama timbul pada sudut costovertebral. Bila batu berjalan di sepanjang uretra, rasa nyeri menjadi penghambat dan sifatnya intermittent, disebabkan oleh spasma ureter akibat tekanan batu tersebut. Rasa nyeri menyelusuri jalur anterior dari ureter turun ke darah suprapubis dan menjalar ke eksternal genitalia. Seringkali batu diam-diam dan tidak menimbulkan gejala-gejala selama beberapa tahun. Dan ini sungguh-sungguh terjadi pada batu ginjal yang sangat besar. Batu yang sangat kecil dan halus bisa berlalu tanpa disadari oleh orangnya. Mual dan muntah sering menyertai kolik renal tersebut. Yang kedua adalah data objektif. Urin dipantau tentang terdapatnya darah. Gross hematuria atau perdarahan segera bisa terjadi bila batu pinggir-pinggirnya runcing dan juga bisa terjadi mikrohematuri. Bila terdapat batu, semua urin bisa disaring untuk menentukan terdapatnya batu yang bisa keluar waktu berkemih. Yang kedua itu ada data objektif. Urin dipantau tentang terdapat darah gross hematuria atau peredaran segar bisa terjadi bila batu pinggir-pinggirnya runcing dan juga bisa terjadi mikrohematuria. Bila terdapat batu, semua urin bisa disaring untuk menentukan terdapatnya batu yang bisa keluar saat berkemih. Pola berkemih dicatat karena berkemih sering terjadi tetapi sedikit-sedikit yang keluar. Asiditas atau kalkulisan urin diperiksa dengan kertas atau pH dan kertas lakmus. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.